Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani dengan NPM 20221500137 dari kelas X1B. Yang saya hormati Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen mata kuliah Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang pembahasan materi yang sudah dibahas dan dipelajari sebelumnya. Untuk materi yang dibahas yaitu ada sumber-sumber hukum Islam, toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir akhlak di dalam Islam. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sumber-sumber hukum di dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri memiliki makna sebagai kalam Allah yang Allah wahyukan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan argumentasi yang kuat bagi Nabi Muhammad untuk disampaikan kembali kepada kita sebagai pedoman untuk menjadi dasar hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Terus ada hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, di mana hadis ini juga menjadi sumber hukum Islam yang ketika tidak ada hukum di Al-Quran, maka hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam yang dipakai. Yang ketiga ada ijma. Umat Islam sepakat bahwa ijma menjadi sumber hukum Islam juga, di mana di dalam era globalisasi yang modern ini ijma menjadi sumber hukum Islam. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis yang telah berkembang. Qiyas juga menduduki sebagai hukum Islam yang dipakai pada saat atau di era yang sudah berkembang ini. Setelah pembahasan keempat sumber hukum Islam, yaitu ada as-sunnah. Sunnah sendiri menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji maupun tidak. Sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah juga berarti perintah yang bersifat tidak wajib. Sebagaimana hukum yang kita ketahui, hukum yang 5 yang kita ketahui, yaitu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pada pembahasan sumber-sumber hukum Islam masuk juga yaitu al-ijtihad. Ijtihad sendiri adalah pengerahan segenap daya upaya menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama Islam tidak ditemukan atau ketentuan hukum yang jelas tujuannya. Ijtihad sendiri adalah untuk menentukan hukum dari perkara yang baru demi memenuhi keperluan kita sebagai umat Islam dalam pegangan hidup dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana ijtihad ini ketika sumber hukum Islam di dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada, maka ijtihad ini muncul untuk menjelaskan sesuatu hukum itu. Sedangkan orang yang melakukan ijtihad tersebut disebut sebagai mujtahid. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi toleransi antar umat beragama. Untuk pengertian dari toleransi sendiri yaitu toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Sebagaimana kita sebagai umat manusia wajib menjunjung tinggi sikap toleransi agar tercapainya keharmonisan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bernegara, berbangsa, dan beragama. Adapun tujuan dari toleransi tersebut yaitu menjaganya perdamaian serta mencegahnya perpecahan. Toleransi di dalam Islam juga dibuktikan dengan tidak adanya paksaan dalam menganut agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sedikit tafsir dari Surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Meski Allah memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan satupun seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan sesat. Oleh karena itu, janganlah kita saling memaksa atau saling mengejek-ejekkan antar umat beragama. Masuk pada materi yang ketiga yaitu akhlak yang baik di dalam Islam. Dalam ruang lingkupnya, akhlak terbagi menjadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan atau alam semesta. Dalam perkembangannya, akhlak memiliki arti sebagai etika atau moral. Akhlak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlakul karimah. Akhlak karimah atau yang biasa kita kenal sebagai akhlak terpuji. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau yang sering kita kenal sebagai akhlak tercela. Akhlak atau sikap terpuji yaitu perbuatan mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, serta lingkungan yang baik dan bersumber juga hal-hal yang baik. Sedangkan akhlak tercela atau akhlak mazmumah merupakan segala tingkah laku manusia yang mendatangkan kebinasaan dan kehancuran bagi dirinya sendiri. Salah satu atau sifat dari akhlak tercela yaitu seperti dengki, berkhianat, syirik, hasud, dan lain sebagainya. Dalam materi ini ada juga pembinaan akhlak yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu al-warasah, yaitu bawaan, di mana bawaan terjadi saat kita lahir atau kita lahir di dunia. Mungkin sudah menjadi bawaan ketika akhlak itu terjadi. Yang kedua yaitu al-bai'ah, yaitu pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap pembinaan akhlak yang baik. Ketika lingkungannya baik, maka kita juga akan baik. Tetapi ketika lingkungannya itu buruk,
ada kemungkinan juga akhlak kita menjadi buruk. Maka pintar-pintarlah kita dalam mencari atau mendapatkan lingkungan yang baik. Yang ketiga yaitu pembinaan atau pembentukan akhlak secara internal atau eksternal. Maksudnya yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu internalnya yaitu terjadi pada diri kita sendiri, sedangkan eksternalnya terjadi pada lingkungan kita, di mana ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan akhlak yang baik juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan sedikit materi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil materi pelajaran yang baiknya, dan semoga menjadi ladang amal jariah bagi saya dan bagi kita semua yang sedang menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau penyampaian materi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.